warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kalau di Tatar Sunda disebutnya Kang AA. Berarti kita sudah menjalin hubungan kekeluargaan yang panjang dengan Kang AA ini sebagai tokoh nasional yang teguh dan berani mendobrak untuk kebaikan NKRI. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pak Fahrul Roji MIPol, saudara kita dari Nangro Aceh Darussalam yang mengompori kita terus untuk berjuang. Dr. Anda Haja Eni Sumarni MKes, Bunda Eni, hatur nuhun. Kiai Haji Amang Saripudin, Kang Amang, hatur nuhun tos dongkap. Para pembicara, pertama Prof. Dr. Ihsanuddin Nursi, BSc, SH, MSI, MSc, PhD, pakar ekonomi politik yang tegak lurus di jalan konstitusi. Saya sering melihat YouTube Abang dengan Bu Husnul Maria. Brigjen Purnomo, dan alhamdulillah Jawa Barat punya banyak pakar tata negara yang mumpuni. Setelah Kang Dr. Indra Perwira ternyata harus sidang pasca sarjana bimbingannya, bersedia hadir Dr. Utang Rosidin SH.MH, pakar HTN dari UIN Sunan Gunung Jati. Wilujeng Suping, Kang Utan. Para penanggap di FGD ini, Kang Mehmet Ahmad Hakim, Kiai Haji Ai Hambali, dan Ketua Majelis Adat Sunda Kang Aris Bagja Hussein, serta wargi-wargi sadayana tokoh-tokoh Jawa Barat dari Siliwangi militer dan sipil. Ada Kang Majen Deni Kairawan, lagi di jalan Kang Majen Purnawirawan Robi Kawin. Sudah, atas dongkap kan Kang Robi, wilujeng dongkap. Pengurus GBN Majen Purnawirawan Agus Irianto, Brigjen Purnawirawan Sahlan Idis, Kolonel Purnawirawan Ondo Kusuma, Kolonel Purnawirawan Mohtar Rosiran, Kolonel Purnawirawan Infanti Fahri Airo, dan banyak beberapa lagi anggota Gerakan Bela Negara. Ketua-ketua asosiasi ada Kang Cucu Sutara dari Kadin Jabar, Kang Dede Amar dari PGRI Jabar, Kang Ipin Arifin dari Abdesi Pusat, Kang Yaya Sunarya, Ketua Harian Dekopinwil Jawa Barat, Sekjen Bambu Sunda, Kang Ernawan Kusuma Atmaja, dan Kang Rosa Bitarja, Ketua Lembaga Adat Galung Pakuan, Kang Erbi Silviani beserta rombongan, Kang Yayan Suherman, Bandung Kondusif, serta panitia sengaja mengundang para bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat Pemilu 2024. Sekitar 15 orang hadir di sini. Ada Kang Robi Maulana Julkarnain, cucu anggota BPU PKI, Menteri Dalam Negeri RI pertama RAA Wiranata Kusuma kelima. Kang Elhan Mulyadi Jakaria lagi di perjalanan. Kang Budianto dari Bekasi, Kang Ria Subiat dari Garut, Kang Andika Darisman, nunggu juga Kang Dian Rahadian Kartawinata, cucu Mei Kartawinata sebagai guru Bung Karno dalam Pancasila, Kang Wawan, dan sobat saya Kang Elan Herianto. Karena dijelaskan bahwa dari 5 agenda proposal Dewan Perwakilan Daerah 12 Juli 2023 mengenai bahwa DPD RI telah memutuskan untuk kembali kepada sistem bernegara yang sesuai rumusan pendiri bangsa,
pada poin 3 dijelaskan soal eksistensi kerajaan dan kesultanan yang dapat mengisi utusan daerah dan golongan. Kami mengundang dua sosok tokoh Sunda yang biasa bergaul di sana, yaitu Dr. Ike Dewi Sartika, Ketua Yayasan Pamanarasa, dan Ratu Raja Oki Yudanegara, Ketua Yayasan Tarumanegara, Sekjen Royal Nusantara. Di sini juga hadir sahabat saya Dr. Tatang Sudrajat, Dr. Gunawan Undang, dan beberapa pengurus dari GBN Siliwangi, Kang Cepi, dan kawan-kawan dari Sukabumi. Cek Oki menjelaskan kepada saya bahwa bapaknya Prof. Dr. Yusuf Amin Faisal, Wakil Ketua MPR RI 1999-2004, menolak adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kelompoknya kalah suara dengan yang pro amandemen, Bapak Prof. Dr. Amin Rais, dan lain-lain. Coki Yudanegara juga menjelaskan bahwa di Royal Nusantara, ketuanya adalah Sultan Kutai Kartanegara, ketua hariannya Sultan Pontianak, dan bendahara umumnya Sultan Siak. Jadi kalau ratu yang cantik, apalagi kalau berkebaya, pintar bikin organisasi, jadi sekjen di antara sultan-sultan yang punya sejarah penting dalam sejarah Republik. Sultan Siak sebagai penyumbang 1.000 triliun untuk perjuangan berdirinya negara Republik Indonesia. Menurut cerita Cek Oki, wafatnya membawa kesedihan karena Insinyur Soekarno tidak memenuhi janjinya untuk menetapkan Kesultanan Siak sebagaimana Kesultanan Yogyakarta. Bapak Ketua DPD RI dan hadirin yang saya hormati, prinsipnya saya sebagai Ketua Panitia, saya melaporkan bahwa sejak saya mendapat tugas dari senior-senior di Sekretariat GBN Siliwangi Jalan Abdul Rifai, kami memutuskan bahwa perjuangan dan agenda kenegaraan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk kembali kepada sistem bernegara yang sesuai rumusan pendiri bangsa dan kemudian disempurnakan dan diperkuat harus kami dukung sepenuhnya. Maka kenapa kami mengundang semua stakeholder yang begitu penting semuanya, tidak ada yang ini, karena kami yakin perjuangan DPD RI ini adalah fondasi penting bagi keberlangsungan NKRI ke depan. Kami pemangku kepentingan Jawa Barat mayoritas adalah Sewe Siwi Siliwangi. Maka dalam DNA kami terpatri ruh perjuangan bahwa apapun resikonya kami tidak dirancang untuk mundur. Dalam amanat Prabu Sindulahyang atau Sangkuriang, kami dalam berjuang kudu wani jeung nemahan patinya. Kami siap berjuang dengan berkorban jiwa dan raga untuk memastikan fondasi kedaulatan rakyat dan keadilan sosial terbangun di negeri ini, sehingga cita-cita negara adil makmur serta penuh perdamaian di negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 saat ini Dirgahayu ke-78 kembali pada ruh dan rel yang benar. Dan mari kita bersama memastikan pergerakan perjuangan kita dengan di depan Pak Ketua DPD RI mengarah pada arah yang diridhoi dan dilindungi Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana seluruh sekalian alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang Rampes. Wilujeng Sumpika Aturun.